Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini seraya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat iman kita memiliki kemampuan untuk meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Dengan nikmat Islam mencoba menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Dengan nikmat sehat wal afiyah, pada akhirnya kita memiliki kemampuan untuk turut hadir di rumah yang mulia ini. Dengan nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah, pada akhirnya kita bisa bersilaturahim, bertemu muka, bertatap wajah. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini adalah barisan manusia-manusia yang senantiasa pandai bersyukur terhadap seluruh karunia nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Sabilul Maghfirah beserta seluruh struktur jajarannya, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sepuh bin sepuh, para asatid, para huzat,
yang tak mampu kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi mahabbah dan takzim kami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai lanjutan dan penyempurnaan materi kita 1 bulan yang lalu, di mana kita telah membicarakan hal-hal yang terkait dengan kematian. Tanpa kita sadari, pada hakikatnya kita hidup di permukaan bumi ini sedang menunggu antrian kapan batas ambang kematian kita. Bicara persoalan kematian, ada 3 hal yang Allah rahasiakan. Yang pertama terkait dengan waktu. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tahu kapan kematian kita itu akan kita alami. Rahasia yang kedua terkait dengan cara. Dengan cara seperti apa kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga terkait dengan tempat di mana kita akan menjemput kematian kita masing-masing. Oleh karena ketiga hal ini dirahasiakan oleh Allah, yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah cara, yang ketiga adalah tempat. Karena ketiga hal ini merupakan rahasia Allah dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita mati, dengan cara seperti apa kita mati, dan di mana kita akan menjumpai kematian kita. Sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba yang lemah ini, melainkan terus istiqomah melakukan nilai-nilai kebaikan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita senantiasa istiqomah menegakkan kebaikan, Allah akan menghilangkan rasa takut dan sedih dalam setiap jiwa kita. Oleh karenanya, kalau kita memperhatikan, menyaksikan dan melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang tersenyum ketika kematiannya telah tiba, senyum itu merupakan ekspresi kegembiraan. Senyum itu merupakan ekspresi kebahagiaan. Senyum itu merupakan ekspresi kesenangan. Kematian itu sesuatu yang begitu teramat menakutkan. Kalaupun kita sering kali mengatakan saya tidak takut mati, tapi ketika sakit kita derita, kita diselimuti oleh rasa takut terhadap sebuah kematian. Tapi tidak jarang kita menjumpai saudara-saudara kita yang tersenyum ketika kematian itu menginggapi dirinya. Kenapa senyum itu bisa menyertai kematiannya? Karena Allah telah menghilangkan rasa takut yang ada dalam dirinya.
Kalau rasa takut itu sudah Allah hilangkan dalam setiap diri kita, maka insya Allah kematian itu akan menjadi sesuatu yang indah. Karena indah, pada akhirnya kita menyambut kematian kita dengan senyum yang begitu merekah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu setiap kita ketika disodorkan pada sebuah pertanyaan, ingin mati dengan cara seperti apa, pasti kita akan katakan, saya ingin mati dengan cara husnul khotimah. Husnul itu artinya baik, khotimah itu artinya akhir. Orang yang mati dengan husnul khotimah artinya orang yang mati dalam keadaan kebaikan. Lawan daripada husnul khotimah itu su'ul khotimah. Su'ul itu artinya jelek, khotimah itu artinya akhir. Orang yang mati secara su'ul khotimah itu artinya orang yang mati dengan kejelekannya. Sebagai sebuah ilustrasi dan gambaran agar ini menjadi bahan renungan untuk kita seluruhnya, sekaligus sebagai sebuah penyadaran, ternyata orang yang mati secara husnul khotimah dengan orang yang mati secara su'ul khotimah, ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam keranda, kemudian diusung oleh saudara-saudaranya ke peristirahatan terakhir menuju pekuburan liang lahat, ruh itu bisa berteriak. Akan berbeda teriakan ruh orang yang mati secara husnul khotimah dengan teriakan ruh orang yang mati secara su'ul khatimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza udi'atil janazah wahtamalaha an-nas awir rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihat qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihat qalat ya wailaha aina tadhabuna biha. Dalam hadis ini diberikan satu gambaran akan ada masa suatu nanti, esok hari ataupun lusa hari, orang-orang yang akan memandikan jenazah kita. Akan ada masa esok hari ataupun nanti hari, akan ada orang-orang yang memandikan jenazah kita, yang mengkafani jenazah kita, yang menyolatkan jenazah kita, yang memasukkan jenazah ini ke dalam keranda. Akan ada orang-orang yang mengusung jenazah kita untuk dihantarkan ke peristirahatan terakhir. Akan ada orang-orang yang menginformasikan berita duka cita kita. Boleh jadi corong masjid ini akan menjadi saksi satu kalimat informasi tentang meninggalnya seseorang di antara kita. Ketika sudah disiarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, orang tidak lagi menyebut kita dengan nama panggilan kita, tetapi orang akan menyebut kita dengan panggilan jenazah. Di saat jenazah kita dimasukkan ke dalam keranda, kemudian jenazah kita diusung
digotong oleh saudara-saudara kita untuk dihantarkan ke peristirahatan terakhir, ke tanah-tanah kuburan kita, ke lubang liang lahat kita yang sudah digali oleh saudara-saudara kita. Secara sengaja galian kuburan itu dipersiapkan untuk mengubur jenazah kita yang sudah kaku membisu, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Fa in kanat salihat, kalau kita ini termasuk dalam kategori orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, qalat qaddimuni, maka ruh orang yang mati secara husnul khotimah itu akan berkata, segerakan langkahmu, percepat gerak kakimu, aku sudah tidak sabar lagi berjumpa dengan Allah Tuhanku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, coba bayangkan, coba renungkan, ternyata ruh kita ini saat jenazah kita diusung, dihantarkan ke liang lahat, ternyata ruh kita ini masih bisa berteriak, masih bisa berkata-kata, masih bisa bersuara. Ruh orang yang mati dalam keadaan kebaikan, maka teriakannya indah, segerakan langkahmu, percepat langkah kakimu, hantarkan aku segera ke liang lahatku, aku sudah tidak lagi sabar berjumpa dengan Allah Tuhanku. Kenapa teriakan ruh itu ingin disegerakan agar jenazah yang sudah kaku membisu ini segera dikuburkan? Karena ruhnya sudah bisa menyaksikan liang lahatnya itu berubah menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita ingin tamasyah, besok pagi ingin jalan-jalan ke Anyer atau ke Pangandaran, malam harinya kita sudah belanja, tidur nggak bisa tidur, pengen rasanya malam itu berputar dengan cepat dan pagi itu segera datang. Kenapa itu terjadi? Karena kita tahu tempat yang akan dan tempat yang ingin kita tuju adalah tempat yang begitu membahagiakan. Pemandangannya indah, udaranya begitu sejuk, bersih, bunga-bunganya merekah dengan sempurna, warna-warninya begitu menggiurkan setiap kedua mata kita memandang. Nyaman sekali tempat itu. Ketika kita tahu tempat yang akan kita tuju adalah tempat kebahagiaan, maka kita ingin segera sampai. Kita ingin secepat mungkin, bila perlu secepat kilat, kita berada di tempat yang begitu indah. Seperti itulah para hadirin gambaran ruh orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan bersuara kepada setiap orang yang menggotong jenazahnya, qaddimuni, qaddimuni, segerakan langkah kalian, aku sudah tidak lagi sabar ingin berjumpa Allah Tuhanku. Wa in kanat ghaira salihat, berbeda dengan ruh orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang-orang yang kategorinya adalah orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang enggan sujud di buminya Allah ini untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang masih mengunci rapat pintunya serapat-rapatnya ketika azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan. Orang-orang yang masih berat melangkahkan kakinya menuju masjid untuk menegakkan aktivitas sholat berjamaah.
ketika waktu-waktu sholat itu telah tiba, orang-orang yang terkunci rapat pintu rumah dan pintu kamar-kamarnya, ketika suara seruan azan memanggil dirinya untuk segera dia tunaikan sebagai penghambahan dirinya yang hina ini kepada Allah Zat yang Maha Mulia, nanti akan tiba satu masa ketika ruh sudah terbang daripada tubuhnya, nyawa sudah lepas daripada kandung badannya, dia mati dalam keadaan tidak baik, maka ruh itu akan berteriak dengan teriakan yang begitu teramat menakutkan. Pekikan suaranya memecah alam, suara teriakan yang meraung-raung, suara teriakan yang ketika Allah izinkan kita untuk mendengar teriakan ruh orang yang mati dalam keadaan tidak baik, maka seketika itu kita akan pingsan mendengarnya. Suara teriakan ruh orang-orang yang lupa menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wailaha, teriakan ruh itu akan berkata, celaka diriku ini, sungguh teramat celaka. Seraya dia bertanya, aina tadhabuna biha, mau dibawa kemana jasadku ini. Teriakannya begitu histeris, teriakannya begitu menakutkan. Kalau pada hari ini Allah memberikan fasilitas kehidupan dunia begitu teramat lengkap dan sempurna, kita yang pergi pagi pulang petang, kadang-kadang tidak ingat pulang hanya untuk mengumpulkan lembaran-lembaran uang. Ketika kita mengalami sebuah peristiwa kematian, uang yang kita kumpulkan bermiliar-miliar itu pada akhirnya tidak ada selembar uang pun yang kita bawa. Kita yang bersaing kepada sama kehidupan kita untuk meraih satu posisi jabatan yang kita perebutkan, pada akhirnya jabatan itu pun harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan. Ketika kita mati, ternyata ribuan orang sudah antri untuk menggantikan posisi kita. Dan sekarang sedang terjadi, di wilayah kita ini. Belum sampai selesai masa jabatannya, Allah sudah cabut nyawanya. Sekarang sedang terjadi, ribuan orang antri untuk menggantikan kedudukannya. Jangankan pangkat dan jabatan, mohon maaf, istri kita saja, ketika kita mati lebih dulu, berapa banyak lelaki-lelaki yang antri untuk menggantikan posisi kita sebagai suaminya. Anak-anak kita sudah tidak lagi memanggil kita dengan sebutan ayah, tapi memanggil kita dengan sebutan almarhum. Rumah kita yang kita bangun dengan megah, kita gali pondasinya sedalam mungkin. Rumah kita yang kita bangga-banggakan kalau kita cerita kepada tetangga kita, ketika kita mati kita tinggalkan dan akan diisi oleh orang-orang baru yang mempersunting istri kita dan menjadi ayah tiri dari anak-anak kita. Mohon maaf para jamaah, mobil baru, kendaraan baru, entah itu hadiah atau kita beli dengan uang kita sendiri, yang kita bangga-banggakan, yang kita cerita-ceritakan, menjadi kesombongan kita. Ketika kita mati, kendaraan itu pun akan berpindah nama dan beralih fungsi, sudah tidak lagi menjadi milik kita. Ayo sama-sama kita renungkan. Kalau pada hari ini kita masih tergiur pada kenikmatan dunia sesaat itu, maka tunggu satu masa ketika Allah mendatangkan hari kematian setiap kita masing-masing. Kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, ruh kita akan berteriak, sungguh amat celaka diriku ini, mau kau bawa kemana jenazahku ini? Teriakannya begitu menakutkan.
Kenapa teriakan ruh itu begitu teramat menakutkan? Karena ruhnya sudah bisa melihat alam kuburnya, liang lahatnya sudah menjelma menjadi gambaran siksa neraka yang begitu teramat menyakitkan dan pedih. Contoh sederhana saja, sama seperti kita ditangkap dan tertangkap karena perbuatan salah kita. Kita ingin diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu penjara itu tidak nikmat, tidurnya dingin, ditemani oleh nyamuk-nyamuk yang begitu ganas, makan dibatasi, ruang gerak dibatasi, persahabatan pertemanan kita dibatasi. Kita tahu itu tempat yang begitu tidak enak, maka kita akan berteriak dan kita akan berserontak, memberontak, melawan agar kita tidak dibawa. Seperti itulah gambaran ruh orang yang meninggal dalam keadaan syu'ul khotimah, meninggal dalam keadaan jelek. Ruh kita akan berteriak, sungguh celaka diriku ini, mau dibawa kemana aku ini. Bertanya-tanya, ketakutan karena dia tahu alam kuburnya sudah menjelma menjadi siksa api neraka yang begitu pedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini, saat ini, detik ini, jenazah kita belum dimandikan oleh orang lain. Jenazah kita belum dikafani oleh orang lain. Jenazah kita belum disolatkan oleh orang lain, karena ruh kita masih bersemayam dalam kandung badan kita. Mari sama-sama kita manfaatkan kehidupan kita yang teramat singkat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita memohon kepada Allah dengan kehinaan dan kerendahan diri, agar setiap hentakan nafas kita itu memiliki nilai ibadah. Gerak kaki kita ibadah, ayunan tangan kita ibadah, setiap kita membuka kelopak mata kita, di setiap tidur kita itu ibadah. Bahkan tidur itu sendiri ibadah. Makanan yang kita makan halalan thayyibah, sehingga denyut nadi dan detakan jantung memompa aliran darah, dan itu pun ibadah. Kita menafkahi istri kita memiliki nilai ibadah. Menyekolahkan anak-anak kita memiliki nilai ibadah. Kita bersendau gurau, berbincang-bincang dan berbicara kepada saudara-saudara kita, itu pun memiliki nilai ibadah. Kalau saja telinga kita ini diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan jeritan, raungan, ratapan, teriakan orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami kematiannya, yang pada hari ini terkubur di liang lahatnya. Andai saja Allah mengizinkan telinga kita ini untuk mendengar suara jeritan setiap orang-orang yang sudah dikuburkan, maka niscaya kita sedetik pun tidak akan mengizinkan ada celah kemaksiatan masuk dalam kehidupan kita. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai saja Allah bisa menunda kematian kita barang sesaat pun, barang satu detik pun, ini rintihan orang-orang yang sudah mati, yang terkubur, terpendam dalam perut bumi. Dia akan berkata dan berteriak dengan penuh pengharapan dan harapan kepada Allah. Apa teriakannya? Duhai Allah, andai saja
kau tangguhkan kematianku 1 detik saja dan kau izinkan aku untuk hidup kembali di atas permukaan dunia ini, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berbuat baik dan beribadah kepadamu. Sayang 1000 sayang, telinga kita ini tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengar rintihan suara-suara orang yang sudah ada di alam kubur. Kenapa seperti itu? Kalau Allah buka saja sedikit celah itu untuk bisa mendengar, kita akan frustasi, kita akan stres, kita tidak akan mampu mendengar teriakan, jeritan orang-orang yang pada hari ini terpendam dalam perut bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kematian sesuatu hal yang gaib. Oleh karenanya sulit menyadarkan orang untuk sadar pada sebuah kematian, karena kematian sesuatu yang gaib. Dan perkara-perkara yang gaib hanya bisa ditangkap oleh sinyal-sinyal iman kita. Dia tidak bisa kita analogikan, dia tidak bisa kita mainkan pada ruang lingkup logika kita, akal-akal kita. Kita keluar dari pintu masjid ini saja, udara-udara dunia yang pekat ini sudah menutup mata zahir dan mata batin kita. Kadang-kadang seketika itu pula arah kehidupan kita bisa berubah. Di masjid ini kita ingin sekali sujud, keluar daripada pintu masjid, dihadapkan oleh glamornya kehidupan dunia, kadang-kadang perilaku kita seketika itu dan secepat itu bisa berubah. Oleh karenanya orang yang biasa berjamaah, dia akan terus berjamaah. Orang yang sudah biasa bersedekah, dia akan terus bersedekah. Orang yang sudah biasa berzikir, dia akan terus berzikir. Kalau kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupannya, maka orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan kehidupannya. Mudah-mudahan kalau kita biasa menuju masjid ini untuk sholat berjamaah, Allah matikan kita pada langkah pertama ketika kita ingin menuju masjid rumah Allah ini. Kita sudah membersihkan diri kita, kita sudah berwudu, kita sudah toharoh, hadas-hadas kita sudah bersih, gamis yang kita gunakan sudah bersih. Langkah yang kita ingin lalui adalah langkah-langkah bersih. Coba bayangkan, kita sudah mandi, kita sudah wudu, kita sudah menggunakan gamis, sorban sejadah ini sudah kita selendangkan di pundak kita. Ketika kita melangkah ingin menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba azal kita sampai di situ. Masya Allah para hadirin, itu kematian yang begitu teramat indah dan mempesona. Allah matikan kita dengan caranya yang baik, di tempatnya yang baik, dan waktu-waktunya yang baik. Kita tidak bisa bayangkan ketika langkah kita ini kita gunakan menuju tempat kemaksiatan. Masya Allah, ketika azan berkumandang kita sengaja kita lewatkan azan itu. Rumah kita dekat masjid, tapi tidak pernah satu kali pun kita kunjungi rumah Allah ini. Telinga kita masih sehat, tapi tidak pernah kita hargai seruan-seruan azan ini. Sampai tiba pada masanya ketika kita mati, jenazah kita digotong oleh saudara-saudara kita, dimasukkan ke masjid yang posisinya ada di depan rumah kita. Roh kita akan berteriak, tempat apa itu? Aku tidak biasa mengunjunginya. Teriakan-teriakan yang menakutkan itu sudah tidak lagi berlaku, saudara-saudara sekalian. Sudah tidak ada lagi gunanya untuk didengarkan. Penyesalan-penyesalan yang begitu teramat terlambat. Mau sampai kapan kita kejar dunia fana ini, yang ujung-ujungnya usia kita bertambah,
fisik kita semakin melemah, penglihatan kita semakin parah, sementara akhirat yang di depan mata kita sudah menunggu. Hanya ada 2 pintu yang akan kita masuki nanti, surganya Allah atau ke neraka yang penuh dengan siksa. Oleh karenanya, kalau kita sedih melihat peristiwa kecelakaan, benturan, kita harus lebih sedih lagi ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita secara sengaja dia tidak sholat. Karena kenapa? Sudah jelas betul azab Allah yang begitu pedih sedang menanti dirinya. Dunia ini sesaat para jamaah, selama-lamanya selama umur kita. Dan umur orang zaman sekarang rata-rata tidak panjang, pendek. Kenapa pendek? Cara makan kita instan, tidur kita instan, kita ingin semuanya serba instan, kita ingin kaya dengan cara yang instan, kita ingin sukses dengan cara yang instan, dan pada akhirnya kita mati secara instan. Artinya umur kita pendek. Kalau kematian itu sudah kita alami, tempat yang kita diami tidak kurang 2 dari 1,5 meter. Baju yang kita sematkan tidak kurang 3 lembar kain putih. Bantal yang kita tiduri tidak kurang dari butiran-butiran tanah yang dibentuk oleh saudara-saudara kita. Dingin, gelap, sunyi, menakutkan. Gelapnya pekat, dinginnya menusuk, sunyinya benar-benar sunyi, sepi. Istri kita pulang ke rumah kita, anak-anak kita pulang ke rumah kita, saudara-saudara yang mengantarkan kita pulang, kita ditinggal sendiri. Turun hujan yang begitu lebat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Allah persaudarakan dalam iman dan Islam. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.